Bab 16. Misteri kegelapan dan indahnya berbagi. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Mindsetnya harus dibalik. Sedekah akan membuat kaya. Jangan pernah berpikir sedekah akan mengurangi harta atau sedekah akan membuat miskin. Sedekah adalah anomali hasil. Ketika kita memberi, malah rezeki kita akan bertambah. Umumnya, gelap identik dengan keberadaan hantu. Ketika masih kecil, sebagian orang takut di tempat gelap. Biasanya perasaan ketakutan dan panik dialami mereka yang berada di kegelapan. Di masa anak-anak, Aman sering ditakut-takuti temannya saat bermain pada malam hari. Lantaran keseringan ditakuti hantu, Aman pun takut melewati tempat yang gelap. Bahkan sampai dewasa, ketakutan terhadap suasana gelap selalu membayangi. Supaya tidak takut, Aman ingin rumahnya dibuat seterang mungkin. Jangan heran jika rumahnya di Villa Bandung Indah dipasang hingga 250 titik lampu sehingga terang benderang. Dilihat dari kejauhan, banyak orang yang mengira rumahnya itu restoran atau kafe. Apalagi lampunya warna-warni menyala sepanjang malam. Dalam dunia medis, dikenal istilah fobia gelap atau nyctophobia, yakni gangguan psikologis di mana seseorang memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap kegelapan. Orang yang memiliki gangguan ini bisa merasakan panik, kecemasan ketika berada di tempat tak bercahaya, bahkan di kamar tidurnya sendiri. Umumnya, takut akan kegelapan kerap dialami oleh anak-anak usia 2 hingga 8 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga memilikinya. Sejauh ini, penyebab munculnya fobia gelap belum diketahui secara pasti. Bayangan kegelapan yang menghantui setiap orang yakni ketika datang kematian. Mayat ditempatkan di alam kubur yang sangat gelap. Sendiri tak ada yang menemani, selain amal ibadah. Aman ingin di alam kubur nanti banyak cahaya. Dia merespons ketakutannya pada kegelapan di alam kubur nanti dengan solusi beramal. Amal salih yang akan menemaninya nanti, sehingga alam kubur akan benderang. Beramal merupakan respons yang positif. Kebiasaan yang sering dilakukan Aman yakni dengan membayar rekening listrik atau token listrik di beberapa masjid setiap bulan, khususnya masjid-masjid di tempat tinggalnya dan sekitar kantornya. Namun tidak jarang, Aman juga mengisi token beberapa masjid lain yang tidak dikenalnya. Pengisian token tersebut biasanya langsung dikirim via WA ke pengurus atau ketua DKM, sehingga banyak jamaah yang tidak tahu, seperti peribahasa, ketika tangan kanan memberi, tangan kirimu tidak tahu. Ini mengisyaratkan pemberian yang tujuannya tidak memiliki pamrih atau maksud apapun. Tak hanya rutin membayar rekening listrik di beberapa masjid, Aman juga rajin berbagi. Ia rutin mengunjungi yayasan yatim piatu, pesantren dan kaum duafa. Dalam urusan sosial, kadang Aman minta bantuan Denny atau Helma, salah satu direktur Soka, untuk mengantarkannya langsung ke penerima. Bagi Aman, berbagi merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dalam penampilan sehari-hari di rumahnya, pakaian Aman sering bersahaja, biasa saja. Orang tidak mengira bahwa Aman adalah pemilik rumah. Pernah suatu ketika Pak RW datang ke rumahnya, dia tidak tahu siapa tuan rumahnya. Ketika melihat Aman di teras, Pak RW bertanya, "Punten Pak, bisa bertemu dengan Haji Aman?" Sontak Aman kaget. Tapi dia hanya tersenyum. Ia kemudian masuk rumah berganti pakaian, lalu menemui ketua RT. Kali ini giliran Pak RW yang kaget. Ternyata orang yang ditegurnya itulah yang sedang dicarinya. Akhirnya Pak RW meminta maaf. Kesahajaan seorang Aman diperlihatkan tidak hanya di lingkungan tempat tinggal, juga di tempat kerja. Hubungan dengan karyawan sangat erat. Ia tidak merasa dirinya sebagai bos. Hal ini membuat karyawannya respek. Bahkan, suatu ketika, dia mengunjungi pabrik di Tanjung Sari, Sumedang. Seorang satpam baru tidak tahu yang ia temui adalah pemilik perusahaan. Kadang penampilan Aman kelewat sederhana. Selain sederhana, Aman bisa menempatkan diri dengan siapa sedang berbicara. Sehingga dalam setiap kesempatan ia cepat akrab, meski dengan orang yang baru dikenal. Kebiasaannya yang suka bercerita membuat suasana cair, sehingga lawan bicaranya pun bisa mengikuti irama komunikasi yang disampaikan. Karakter ini membuat Aman dapat bergaul dengan berbagai kalangan, pejabat, pengusaha, masyarakat biasa maupun pedagang kaki lima. Jika bertemu dengan pengusaha HIPMI atau Kadin, Aman berusaha menyamakan frekuensi agar komunikasi berjalan lancar.
Pengusaha sukses identik dengan mempunyai rumah yang bagus dan mobil mewah. Aman pun memilikinya agar bisa nyambung atau satu frekuensi dengan teman-teman pengusaha. Ketika ada pertemuan di rumahnya, Aman pun merasa nyaman dan menyambut mereka dengan senang. Sebagai orang Sunda, Aman mengenal adab atau tata krama sehingga bisa menempatkan diri dengan lawan bicara, baik dengan teman seusia yang lebih muda maupun tua. Sehingga dalam berkomunikasi yang senior menghormati, yang sebaya akrab dan yang lebih muda juga dekat. Dalam hal pakaian pun Aman cocok mengenakan semua jenis busana. Memakai batik seharga 10 juta nampak berwibawa. Memakai kaos oblong 30.000 juga tidak ada masalah. Sebagai pengusaha, Aman sudah biasa menginap di hotel bintang 5, namun tidur di hotel yang murah juga pernah. Sering makan di restoran yang mahal, membeli makanan di kaki lima masih dilakukan. Kemampuan mendowngrade dan mengupgrade diri merupakan seni tersendiri sosok Aman. Kehidupannya bak seorang aktor yang bisa memainkan peran apa saja yang diinginkan sutradara. Dunia memang tangguh.